Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa alimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Takrirat. Wala tasihhu qudwatun bimuqtadi wala biman talzamuhu i'adah wala biman qama ila ziyadah. Wa syartu ilmuhu bi af'alil imam bi ru'yatin aw sam'i tabi'il imam. Wal yaktarib minhu bi ghairi masjidi wa duna ha'ilin idza lam yazidi. Kita membahas terkait dengan syurutul jamaah. Pada pelajaran yang lalu kita sudah jelaskan terkait dengan apa itu sholat jamaah, apa keutamaannya, dan apa fungsi daripada sholat jamaah, serta bagaimana hukumnya melaksanakan sholat jamaah. Kemudian kita akan berbicara tentang syaratnya. Syarat itu adalah secara bahasa itu alamah, al-alamah, tanda. Syartul alim al-amalu bi ilmi. Tanda seseorang itu alim kalau dia itu melaksanakan dan mengamalkan dengan ilmunya. Itu alim namanya. Sedangkan secara istilahi atau syar'i, syarat itu adalah ma yajibu taqaddumuhu ala syai'in wastimraruhu fihi. Yang harus didahulukan sebelum sesuatu, dan sesuatu itu harus ada tetap sampai selesai. Jadi kita bicara terkait dengan syarat sholat jamaah kan, berarti sebelum melaksanakan jamaah harus ada syarat itu. Ketika melaksanakan sholat jamaah harus ada syarat itu sampai selesai. Kalau seumpama sebelum jamaah ada syaratnya, tapi ketika jamaah nggak ada syaratnya, nggak sah, karena nggak memenuhi syarat berarti. Nah itu syarat itu namanya. Di antara syarat daripada sahnya orang itu sholat jamaah, ya, yang merupakan sebuah bonus yang Allah berikan kepada kita dengan dasar sabda Nabi kita Muhammad SAW, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'atin wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ustaz sudah jelaskan terkait dengan mimpi seseorang yang selalu melaksanakan sholat jamaah. Jadi Ustaz ulang lagi ya, bahwa sholat jamaah itu adalah sholat
yang insya Allah mendekati diterima oleh Allah Ta'ala. Gitu. Memang kita nggak berani bersumpah, ada satu sholat saja daripada sholat-sholat kita yang pasti diterima, kita nggak ada yang berani. Sebagaimana kita tidak berani bersumpah, ada satu dosa saja yang pernah kita lakukan yang pasti diampunkan, kita nggak berani. Oleh karenanya kita berada di dalam tahapan mauguf, depending. Kita orang baik apa tidak? Tergantung. Tergantung apa? Bagaimana akhir kita. Kalau akhir kita itu ditutup dengan kebaikan, berarti kita orang baik. Dan semoga kita semacam itu. Tapi kalau ternyata kita mengakhiri hidup kita dengan kemaksiatan, sehingga kita na'udzubillah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka berarti kita bukan orang baik. Itulah maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW, فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِخَوَاتِمِهَا. Karena sesungguhnya semua perkara, antara ustadz dengan kalian, sekarang bagus kalian menjadi seorang murid yang baik kepada ustadz, taat kepada ustadz, patuh kepada ustadz, hikmah kepada ustadz. Tapi bukan sekarang yang menentukan kalian itu murid yang baik atau tidak. Kapan? Dijaga itu sampai kalian meninggal. Kalau kalian sampai meninggal seperti ini, maka kalian menjadi murid yang terbaik. Ustadz juga belum tentu menjadi ustadz yang terbaik untuk kalian. Kalau ustadz begini terus kepada kalian, terus sampai ustadz meninggal, berarti ustadz guru yang terbaik. Jadi semua perkara itu ditentukan dengan akhirnya, bukan pertengahnya, bukan awalnya, apalagi tidak, tapi di akhirnya. Oleh karenanya, kalau ditanya Ustadz oleh kalian, Ustadz di dunia itu yang paling sulit untuk dipertahankan apa? Istiqomah. Nah, Ustadz punya sebuah konsep dalam kehidupan. Sekali Ustadz kalian ketahui, Ustadz sifatnya selalu senyum, ya, akhlak yang baik, begitu yang akan kalian ketahui sampai Ustadz meninggal begitu. Ustadz akan berusaha seperti itu. Sekali kalian mengetahui Ustadz begini sifatnya yang baik, ya, Ustadz akan mempertahankannya sampai kapan? Sampai meninggal. Itu artinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Allah Ta'ala sampai datang kematian itu. Beribadah itu ya secara berkesinambungan, terus dijaga. Tentunya menjaga itu adalah suatu pekerjaan yang paling sulit yang bisa kita lakukan. Gitu. Istiqomah jadi istri yang solihah. Kalau sekarang sih ditanya, sekarang nih ya biar kalian tahu, siap jadi istri yang solihah? Siap. Gitu. Bisa jadi istri yang solihah? Yakin bisa jadi istri yang solihah? Setelah jadi muridnya Ustadz, yakin bisa jadi istri yang solihah? Ingat, bisa? Bisa insya Allah ya kan. Tapi begitu melaksanakannya belum tentu. Nah gitu. Mungkin waktu Ustadz ketemu, makanya keuntungan kalau mengundang Ustadz kalau kalian kawin ya. Pokoknya kalau 7 tahun di pondok aja. Mengundang Ustadz, insya Allah Ustadz datang. Kalau nggak benturan dengan acara yang lainnya, mengundang Ustadz datang insya Allah. Yang penting 7 tahun di pondok, itu syaratnya. Tapi kalau nggak 7 tahun, enggak gitu. Walaupun dibeliin tiket belum tentu Ustadz mau gitu. Tapi kalau 7 tahun insya Allah Ustadz usahakan. Keuntungannya apa? Ustadz ingetin. Mengingatkan itu sebagai tanda kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Ingat gak kepada janjinya pada Ustadz? Nah gitu loh. Kalian semua janji kan pada Ustadz seumur hidup? Apa janjinya? Kalau ada apa-apa sama suami, bikin marah dan sebagainya, siap untuk ditelepon Ustadz Gap untuk dimarahi. Siap? Siap atau tidak? Janji? Nah, harus semua janji. Untuk apa Ustadz bikin janji kayak begitu? Jadi supaya kalian tuh, iya, nanti anak ketahuan saya segap, anak malu. Jadi perasaan itu bisa mengalahkan setan kalian. Gitu. Jadi kalau kita mau berhasil dalam mujahadah, ya, yang seperti yang Ustadz alami dulu ketika bermujahadah itu seperti itu. Misalnya apa? Kita ngomong, Sof, anak ini sudah terlanjur begini. Sehingga karena sudah terlanjur kita ngomong, kita mau narik kembali omongan kita, itu kita sulit. Karena sifatnya hawa nafsu itu seperti itu. Nah, jadi harus ada seorang pengawas yang mengawasi kita. Yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk kita tidak meninggalkannya. Nah, itu diantaranya yang Ustadz lakukan pada Antun sebagai murid Ustadz itu seperti itu. Jadi supaya apa? Membantu kalian, bukan bantu suaminya. Nah, Ustadz nggak berharap suaminya jadi wali, tapi kalian jadi wali ya. Nah, biarkan suaminya itu kan anaknya Bebzen, kalian kan anaknya Ustadz. Nah, yang lebih penting, Ustadz
anaknya Ustaz semuanya waliyah gitu. Dengan apa? Dengan perkawinan. Jalan yang tercepat bagi seorang wanita untuk menjadi waliyah, untuk menjadi salihah, untuk menjadi mahbubah indallah wa rasulihi, ya, itu adalah menjadi istri yang salihah. Gak ada yang lebih cepat dari itu, gak ada. Modalnya apa? Satu, apa itu? Modalnya satu, apa itu? Sabar. Sabar aja. Ya, menjadi sabar itu gimana? Sabar itu merespon segala ketentuan Allah sesuai dengan perintahnya, itu sabar. Merespon semua ketentuan Allah sesuai dengan perintahnya, itu namanya sabar. Memang, jadi untuk melaksanakan itu tidak mudah, itu perlu mujahadah. Sama seperti kalian gak pernah main volley, langsung main volley dengan orang yang ahli main volley, kira-kira bisa menang? Tidak. Tapi bisa suatu waktu kalian bisa mengalahkan mereka? Bisa. Bagaimana caranya? Belajar, melatih, tambah banyak latihannya, perharinya, tambah cepat. Kalian bisa mencapai sasaran, bisa mengalahkan teman-teman kalian yang mahir itu. Kenapa? Selama kita masih berusaha, nggak ada yang nggak mungkin. Di dunia nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Nah, jadi memang kita ini banyak kekurangan, tapi kekurangan itu harus kita tutupi. Wala turi lil aadi qattuzulan fa inna syamatatal aada bala'u. Ustaz banyak kekurangan, tapi Ustaz nggak mau menampakkan kekurangan kepada kalian, nggak mau. Itu sifat orang yang baik itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita marah depan orang, jangan. Ya, jangan melakukan sesuatu yang mencoreng nama baik kita di depan orang. Bukan kita melakukannya karena orang, tidak, tapi orang itu sebagai saksinya Allah yang kita harus menghindarinya. Nabi SAW sudah menjelaskan, antum syuhada Allah alal ardi. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kita ini baik atau tidak di sisi Allah, tinggal kalian menyaksikan Ustaz bagaimana. Ustaz ini baik atau tidak. Kalau kalian mengatakan, oh Ustaz itu baik, insya Allah Ustaz baik. Gitu. Tapi belum tentu. Karena apa? Sekarang baiknya. Masalahnya, ketentuan baik atau tidaknya bukan sekarang kesaksiannya, tapi nanti di akhir. Kalau kalian waktu Ustaz meninggal, pas kalian kemudian menyaksikan Ustaz Segaf itu baik, berarti Ustaz baik di sisi Allah. Dan semoga kita termasuk yang seperti itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika ada jenazah yang lewat, maka sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya Nabi memuji sahabat tersebut yang sudah meninggal itu. Maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wajabat. Lalu kemudian datang lagi satu jenazah lewat. Maka sahabat-sahabat di sekitarnya mencelanya. Ini orang tidak baik, begini. Kata Nabi SAW, wajabat. Akhirnya kemudian sahabat Nabi bingung. Jenazah pertama lewat, Nabi SAW merespon dengan wajabat. Lalu jenazah kedua lewat, Nabi juga merespon dengan wajabat. Apa maksudnya wajabat itu? Kata Nabi SAW, kalian itu adalah saksi-saksi Allah. Kalian ketika jenazah yang pertama lewat, kalian saksikan dia itu orang baik, maka wajabat jannah. Semoga kita termasuk semacam itu nanti gitu ya. Tapi yang kedua, ketika jenazah lewat yang kedua, kalian saksikan ini orang tidak baik, wajabatin nar. Dia berhak untuk mendapatkan neraka, na'udzubillah. Oleh karenanya jadi kita itu bagaimana sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk tampak baik di mata manusia. Tujuannya bukan manusia tapi Allah. Jadi jangan kita melakukan itu karena manusia itu, tidak, tapi kita melakukannya karena Allah. Kalau kita melakukan karena manusia berarti riya itu namanya. Tapi harus perhitungkan, iya, harus pertimbangkan, iya, karena memang adanya mereka sebagai saksi itu merupakan sebuah ujian bagi kita. Sehingga kita selalu mengatakan dalam hati kita, ya, coba enggak ada orang ya, coba aku sendirian saja ya, coba enggak ada yang lihat ya. Nah itu kan berarti kan ujian buat kita. Risih kan kalau dilihat orang? Risih enggak? Risih. Kecuali kalau memang yang lihat itu adalah yang kita harapkan untuk melihat kita. Enggak risih, tapi jadi apa? Tersipu malu. Ya kan? Nah tapi rata-rata kalau kita dilihat terus, kan risih, enggak enak. Kenapa sih orang itu ngelihat terus? Reset deh gitu loh. Pasti gitu kan? Nah, jadi ternyata apa? Kesaksian orang itu terhadap kita itu merupakan ujian bagi kita. Tapi merupakan sebuah motivator buat kita. Jadi untuk kita itu tampak kepada mereka itu baik. Tapi bukan untuk mereka. Sehingga apa? Nanti dilihat sama orang, kita ini dianggap baik. Akhirnya apa? Rebutan mau dijadikan kita
mantu gitu loh. Nah, maka kita katakan, mohon maaf, saya ini baik bukan untuk orang lain. Saya ini baik untuk diri saya sendiri. Saya ini baik bukan untuk dijadikan mantu. Tapi saya menjadi baik itu untuk memilih siapa calon menantu ayah saya gitu loh. Nah, jadi harusnya seperti itu. Jadi jangan kalian tuh berharap manusia, jangan sama sekali. Jangan, seumur hidup kita nggak mau marah, seumur hidup kita nggak mau minta, seumur hidup kita tidak mau membantah. Kepada mereka yang harusnya tidak kita membantah pada mereka, seperti orang tua kita, guru kita, maupun suami kita dan sebagainya, kakak kita yang lebih tua itu. Nah, oleh karena itu maka di sini ada syarat-syaratnya. Salat jamaah itu adalah salat yang hampir dikatakan pasti diterima. Kenapa kata Imam Ghazali? Kalau kita salat jamaah, Nabi SAW itu kan bersabda dalam hadisnya, laisa lil musalli min salatihi illa ma'akila minha. Seorang yang sholat itu tidak akan mendapatkan apapun juga daripada pahalanya, kecuali yang khusyuk di dalamnya. Kalau dia khusyuk, maka berarti khusyuk di waktu berdiri saja, berarti waktu berdiri yang dia dapat pahala. Tapi kalau seumpama dia tidak khusyuk, semuanya nggak ada pahalanya sama sekali. Memang kewajiban sholat kita sudah terlaksana dengan kita sholat. Mau diterima, nggak diterima, mau ada pahalanya, nggak ada pahalanya, nggak jadi masalah, yang penting sudah sholat. Gitu. Tapi buat apa kita itu melakukan sesuatu yang tidak ada upahnya? Mau nggak kamu itu melakukan sesuatu tapi nggak ada sesuatu yang kalian tuju? Nggak ada uang digaji, nggak ada uang diupah, nggak dibayar, nggak memantik perhatian, nggak memantik pujian, nggak memantik kebaikan. Ada yang mau melakukan sesuatu? Nggak ada, kecuali harus ada salah satu dari 4 hal itu yang disebutkan tadi. Baru kita akan melakukannya. Tapi kalau nggak ada, nggak mau pahala ridho Allah SWT, nggak mau ada pujian, nggak memantik pujian, nggak ada upah, nggak ada gaji, nggak mungkin kita akan melakukannya. Nah, begitu pula kita itu jangan sampai kita itu sholat capek tok. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang sholat itu tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali kepenatan. Penat saja, capek aja, tapi nggak ada apa-apanya. Rugi kan? Rugi. Makanya setan itu mau jadikan sholat kalian semuanya itu seperti itu. Sholat jungkir balik, sujud lama dan sebagainya sampai jidatnya hitam, tapi dibikin nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Gimana caranya? Diingatkan ke medsosnya, diingatkan kepada apa yang telah berlalu. Jadi caranya setan itu ya, merusak kita, akidahnya, maupun membisiki kita untuk melakukan maksiat ya. Caranya bagaimana? Dengan dia itu mempermainkan apa yang kita ketahui baru saja. Apa yang kita alami baru saja. Itu yang dipermainkan sama setan. Setan itu hanya bisa mengganggu kita dengan sesuatu yang baru saja berada di dalam pikiran manusia melalui mata manusia, melalui pendengaran manusia. Itu yang bisa dilakukan. Nah, sehingga apa? Kalian di pondok mau lihat TV nggak ada TV, mau lihat internet nggak ada internet, mau melihat medsos di HP nggak ada HP, ya kan? Mau lihat rejal nggak ada rejal sini, ya kan? Sehingga apa? Kalian pikiran kalian itu cuma zikir, patuh kepada guru dan sebagainya, wirid, ini semua makan, tidur itu aja, ya kan? Nggak ada yang lainnya. Sehingga apa? Sulit. Setan itu mau masuk kalian sulit. Beda kalau kalian itu di rumah. Kalau kalian di rumah, kalian bisa ngeliat televisi, kalian bisa jalan-jalan di mall, kalian bisa main medsos dan sebagainya. Sesuatu yang baru saja dilihat oleh kalian, itu dipermainkan sama setan. Permainkan. Sehingga pengen lagi jadi kecanduan dan sebagainya. Itu yang dibawa ke dalam sholat. Sehingga sholat kalian di pondok sama sholat kalian di rumah itu beda. Sholat kalian di pondok itu lebih khusyuk daripada sholat kalian di rumah. Kenapa? Karena sholat kalian di pondok ini nggak banyak yang dipikirkan. Kecuali paling nostalgia, memori waktu di rumah sama orang tua, gitu loh. Makan enak, tidur bebas, gitu loh. Itu saja. Tapi pikiran yang macam-macam itu yang baru saja dilihat itu nggak ada, gitu loh. Itu enaknya di pondok. Makanya di pondok itu cepat merubah seseorang. 3 bulan pulang ke rumah udah beda gitu loh. Nah, tapi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun di pondok, keluar 1 minggu,
tapi kemudian lingkungan yang ada sekarang dia masuk ke dalamnya tanpa dia itu memproteksi diri, pulang ke pondok 1 minggu itu bisa merubah semuanya. Sehingga apa? Buktinya apa Ustaz? Buktinya kalau kalian itu pulang dari rumah pasti ngelihat gerbang itu, ya Allah. Nah itu setan. Itu setan. Nah, masalahnya anak-anakku sekalian yang usah cintai semuanya ya. Yang kalian lakukan sekarang itu masa depan kalian. Camkan baik-baik ya nasihatnya Ustaz ya. Yang kalian lakukan sekarang ya itu masa depan kalian. Kalian kan tanya kan, pengen tahu kan sesuatu yang misteri dari kehidupan kalian kan. Kalian tuh akan hidup bahagia atau tidak bahagia. Kalian tuh ingin hidup senang atau tidak senang. Kalian itu hidup dalam keadaan dicintai oleh Allah atau justru sebaliknya dimurkai oleh Allah. Kalian itu akan hidup dalam keadaan menikmati ibadah atau tidak menikmati ibadah. Kalian itu nantinya akan menjadi orang yang sabar atau tidak sabar. Kalian kan ingin tahu kan, itu misteri kan? Nggak ada yang bisa menjawab kecuali Allah yang tahu gitu kan. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana itu jawabannya, kalian jawab sekarang ini, apa yang kalian lakukan? Itu artinya, فَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ وَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فِي الدُّنْيا قَبْلَ الْآخِرَةِ يَرَهُ فِي الدُّنْيا قَبْلَ الْآخِرَةِ yang khairan minal yusur, minas sa'ada, minal farah, minas sabar, minal yumni wal barakah. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan dosa-dosa, selalu nyakitin orang terus, marah-marah, su'don terus kepada orang dan sebagainya, tunggu saja saatnya. Kalian akan mendapatkan keapesan, kalian akan mendapatkan kesulitan, kalian akan mendapatkan kesengsaraan, kalian akan mendapatkan kesusahan, kalian akan mendapatkan disepelekan orang, direndahin orang, dan sebagainya. Karena apa? Akibat ulah kalian. Ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun yang terjadi pada kalian nanti, itu karena awalnya, karena sekarang ini. Gitu. Nah, kalau tahu kayak begitu, untung di pondok, mudah untuk berbuat kebaikan. Ya, kalian lakukan kebaikan. Ini tempatnya kalian itu berteman sama orang yang baik. Jangan berteman sama orang yang tidak baik di pondok, jangan. Kalau mau berteman dengan orang yang tidak baik, di luar tuh banyak banget. Nanti. Tapi kalau bisa kalian tuh satu tapi bisa merubah yang lainnya di luar sana. Bukan kalian yang terpengaruh, tapi kalian bisa mengaruhi orang lain. Tapi di sini kesempatan. Sudah saya berkorban jauh daripada orang tua, saya sudah berkorban tidak bebas, saya berkorban makan seadanya, saya berkorban ngantri ketika kamar mandi, saya berkorban semuanya, kemudian kita mau buang-buang waktu. Mau melakukan sesuatu yang tidak ada artinya buat ke depan kita. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kalian masa depannya, cemerlang atau tidak, bahagia atau tidak, jawabannya adalah kalian sendiri yang menjawab sekarang. Apa yang kalian lakukan? Sebaik-baik penentuan seseorang itu masa depannya bagus atau tidak ke depannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan. Kenapa dikatakan dilandasi keimanan? Karena kalau seumpama dia beramal soleh tapi bukan mukmin, maka dia itu mendapatkan kebaikan di dunia saja, tapi di akhirat tidak. Dunia ini cuma 70 tahun dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia, enggak ada apa-apanya. Sehingga Pak, bukan kenikmatan itu. Kalau seumpama kemudian cuma nikmat di dunia, lalu di akhirat tidak nikmat, enggak, bukan nikmat. Makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil, summa ma'wahum jahannam wa bi'sal bihad. Itu namanya sok. Nanti ya. Jadi kalian jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai kamu iri melihat kehidupan orang kafir yang sebebas-bebasnya itu. Mau pacaran, mau senang-senang, mau gini sebagainya. Jangan, itu cuma senang sebentar. Dan mereka mengakui itu senang sebentar. Habis itu apa? Ya nggak sesuai dengan yang mereka harapkan.
Mereka jalan ke mall, mereka melakukan apa saja yang mereka senang. Setelah sampai rumah, kamu senang? Kayak gimana bentuk senangnya? Puas? Gak ada kepuasan. Beda ketika kamu datang belajar sama Ustadz sekarang. Ya Allah senangnya hati anak, tenang hati anak. Kenapa? Nyambung ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya dapat hidayah, dapat riayah, dapat sakinah. Senang gak? Sampai ke kamar, ya Allah senang, jadi tambah semangat. Anak pengen disayang Allah, anak pengen sayang di Rasulullah. Gitu. Karena apa? Karena kesenangan yang kita rasakan di sini. Karena apa? Turun sakinah di sini. Gitu. Bukan sakinah bahagia atau sakinah yang lainnya itu ya. Sakinahnya Allah gitu loh. Nah, ngerti gak? Jadi mereka tanya, enak kayak gimana? Dia nggak bisa jawab. Itu artinya mata ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus. Di dalam ayat yang lainnya, di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa mal hayatud dunya illa mataul. Tahu mataul gurur? Jadi mata tapi gurur. Kenapa? Karena bukan sesungguhnya. Kenikmatan tapi bukan sesungguhnya. Kalau kenikmatan sesungguhnya dari awal sampai tengah-tengahnya sampai akhirnya nikmat terus, itu mata betul. Itu kesenangan betul. Nah, tapi kalau semua awalnya senang, tengahnya nggak senang, akhirnya nggak senang, atau akhirnya senang tapi awalnya nggak senang, itu bukan bahagia itu namanya. Nah, jadi kalian belajar untuk merasa bahagia di dunia. Bisa. Bagaimana caranya? Rasakan dan respon ketentuan Allah itu dengan senang gembira, bahagia. Kenapa? Semua ketentuan Allah yang baik, apalagi, ya, dan juga yang tidak baik, ternyata itu sudah yang terbaik buat kita. Kenapa? Tujuannya itu salah satu daripada 3 untuk kita. 1, mau diampunkan dosanya. Mau? Kalian kita kan berdosa banyak nih. Mau diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, mau? 2, mau diangkat derajatnya. Mau? Kita kan cari poin. Tambah banyak poin, tambah naik, sampai kalian berada di poin yang menentukan kalian solihah. Wah, hebat itu kok sampai situ. Nanti kalau sudah sampai solihah, ditingkatkan lagi, tambah lagi poinnya dengan tahajud, dengan Al-Quran dan sebagainya, langsung diangkat menjadi mahbubah wa waliyah indallah. Itu di atas yang kalian cari-cari selama ini. Lebih daripada jodoh, lebih. Ngapain jodoh? Jodoh itu membebani kalian sebetulnya ya. Cuma kalau kalian itu masih terkungkup dengan hawa nafsu, seakan-akan kalau kita itu nggak cepat dapat jodoh, seakan kita ini termasuk orang apa? Yang rugi karena kurang cantik dan sebagainya gitu. Padahal di sini yang cantik-cantik malah belum kawin, yang nggak cantik malah kawin duluan. Ngerti nggak? Nah, ini kenikmatan sesungguhnya. Terus yang ketiga, Allah akan berikan pahala kepada kalian. Nggak mau? Pahala itu apa sih? Pahala itu bahagia. Dosa itu apa sih? Dosa itu apes. Kalian mau cari pahala, berarti cari bahagia. Kalian cari dosa, berarti cari apes. Ngerti nggak? Mau berdosa? Mau apes hidupnya? Mau masalah hidupnya? Mau sengsara hidupnya? Jangan, karena Pak Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran. Man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling pada zikirku, apa zikirku? Nabi Muhammad. Apa zikirku? Syariatnya Nabi Muhammad. Apa zikirku? Sudah tahu dalam pikiran kita, ini haram tapi tetap dilakukan. Nah, itu man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Aku akan berikan dia kehidupan yang sangat menyempitkan. Uang banyak, nggak terasa enak. Istri cantik, nggak terasa menyenangkan. Anak banyak, tampan-tampan, nggak menyenangkan. Semuanya hampa terasa, nggak ada. Ah ini, kenapa? Karena a'radu an zikri. Kalian tuh kalian tuh belajar di pondok ini berusaha untuk belajar bagaimana supaya kita tidak berpaling daripada zikir Allah. Itu yang kalian pelajari. Sehingga apa? Kalau kalian sudah dapatkan nikmat hidup di dunia. Nikmat mau dapat suami kayak gimana pun nikmat. Yang hitam nikmat apalagi yang tampan. Yang pendek nikmat apalagi yang tinggi. Yang miskin nikmat apalagi yang enggak alim nikmat apalagi yang itu yang kalian pelajari di sini nih. Nah, makanya Ustaz kan enggak ridho, bukan apa-apa, sombur enggak. Kalau sakit kalian silahkan. Tak gampang Ustaz ngasih izin.
Nah, tapi kalau untuk pernikahan, untuk acara-acara, apalagi acara hitanan adiknya, ya Allah. Jadi kalau kalian itu dilarang, itu berarti disah. Kalau kalian dibiarkan, nggak ditegur, ya udah serah ini mau pulang mau berapa hari serahin deh. Nah, itu berarti nggak disayang. Itu jangan salah kaprah. Wah, anak dikasih izin 10 hari. Ah, anak kok dikasih izin 2 hari ya? Anak cuma 2 hari, kamu 10 hari? Iya, berarti yang 10 hari itu nggak disayang. Biar banyak yang nggak baik itu di luar sana sudah masuk ini, hanya nggak betah di pondok berhenti, itu maksudnya. Mau gituin? Mau? Apa mau dikasih yang sedikit aja? Nah, itu tanda sayang. Itulah kalian itu. Kalian masih belum bisa mengerti. Karena apa? Belum dewa, masih bau Nah, makanya belajar gitu loh, belajar. Nah, jadi kalian semuanya itu akan ditinggal oleh orang tua, pasti. Kalian semua itu akan berpisah daripada guru, pasti. Nggak mungkin kalian, Ustadz demi Allah, Ustadz pengen gak? Selalu sama kalian, selalu. Tapi Ustadz nggak mungkin, Ustadz punya keluarga, Ustadz punya kewajiban, Ustadz punya kebutuhan. Jadi nggak mungkin Ustadz menyertai kalian terus. Gitu. Sehingga kalian itu harus menjadi seseorang yang hebat. Masing-masing kalian harus menjadi orang yang hebat. Karena apa? Kalian akan menjadi sendiri. Jadi istri, Ustadz anak mau jadi istri, Ustadz tolong temennya Ustadz gitu. Ustadz anak mau jadi ibu, tolong ditemennya. Enggak mungkin. Nah, makanya kan kalau orang itu masih hidup, seorang guru itu masih hidup, maka dia itu terikat dengan kewajiban-kewajiban. Sehingga dia itu tidak leluasa untuk memberikan perhatian dan memberikan curahan perhatiannya itu kepada murid-muridnya dan pencinta-pencintanya itu, dia tidak leluasa. Kenapa? Karena masih terkait dengan kaitan-kaitan dan kewajiban-kewajiban. Tapi begitu dia itu sudah meninggal dunia, lepas sudah kewajiban itu. Sehingga siapa yang tambah seseorang itu condong kepadanya, tambah terkait dengannya, maka tambah banyak perhatian kepadanya. Nah, itu aulia itu seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau masih hidup, enggak mungkin. Nah, oleh karenanya kalian itu sekarang ini cari bahan-bahan, modal-modal untuk apa? Menyertai kalian bagaimana kalian hidup dalam keadaan tidak susah. Kalian belajar di pondok ini untuk apa? Belajar hidup untuk tidak susah. Di dunia yang penuh dengan kesusahan. Hidup di dunia dalam keadaan tidak susah. Di dunia yang penuh dengan kesusahan dan tempatnya yang semua keadaannya itu dunia. Nggak mudah itu. Kalau semua bisa dibelikan, ya, Ustaz belikan semua kalian. Dijual di mana? Di DM misalnya. Ustaz belikan hidayah itu, saya taruh di kalian. Dah, kamu keluar, kawin, insya Allah terus itu. Beri hidayah. Hidayah itu nggak datang terus. Tergantung pada kita. Kita mau berusaha untuk mencarinya atau tidak, mempertahankannya atau tidak. Allah Taala itu selalu menguji kita. Makanya kita itu dari saking pentingnya hidayah itu sampai-sampai kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk memintanya satu hari, satu malam itu sampai 17 kali. 2 kali di sholat subuh, 4 kali sholat duhur, 4 kali sholat asar, 3 kali sholat maghrib, 4 kali sholat isya. Semuanya diperintahkan untuk kita meminta hidayah. Nah, dalam firman Allah Ta'ala yang selalu kita baca, ihdinas siratuman, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, iya an'amta alaihim, senang mereka. Di dunia senang, iya senang. Siapa yang senang di dunia? Ayo, an'amta alaihim, minal siapa? Siapa mereka? Di dalam ayat lain sebutkan apa? Ulaika alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Itu 4 yang bakal senang hidupnya. Walaupun yang gak enak kita lihat dengan kasat mata dia gak enak hidupnya, tapi 4 orang ini enak terus. Kita berusaha menjadi 4 orang ini. Siapa 4 golongan? Coba kita preteli. Nabi, mungkin kita jadi nabi? Nah, bagi kalian perempuan, gak ada perempuan jadi nabi. Usah masih mending laki-laki gitu loh. Walaupun gak ada juga nabi gitu loh. Nah, nabiin. Wasidikin, bisa kita jadi sidikin? Bisa. Apa gak bisa kita jadi sidikin? Bisa. Karena apa? Kita punya sebuah jalan dan moto dalam kehidupan. Apa itu? Ulangi. Sekali lagi. Berusaha jadi sidikin dan pasti bisa jadi
Berusaha jadi siddiqin pasti bisa jadi. Ingat, berusaha untuk jadi siddiqin pasti bisa menjadi siddiqin insyaallah. Terus yang kedua, siapa? Syuhada. Syuhada itu, orang syahid itu ya. Ya semoga Allah maj'alna minas syuhada ya. Ketika dia akan meninggal dunia, diambil nyawanya, maka dia itu melihat surganya. Allah perlihatkan surganya tempatnya. Sehingga udah lupa dia, keluarganya itu lupa semuanya, lupa. Istrinya cantik, enggak cantik lagi, ada yang lebih cantik. Anak-anaknya semuanya, udah enggak ingat lagi sudah. Sama seperti orang ketika makan enak. Lupa enggak sama temannya? Biasanya, umumnya, malah yang biasa terjadi itu kalau anak pondokan itu kalau makan-makan yang enak, habis dulu bekasnya enggak dihilangin. Biar tahu orang kita makan habis makan durian nih. Cuci, jangan cuci. Biar apa? Habis makan durian. Itu sifatnya kita biasanya dulu, Ustadz dulu begitu, Ustadz dulu gitu. Habis, Ustadz juga digituin sama teman-teman Ustadz. Nah, itu biasanya anak pondok begitu gitu loh. Nah, oleh karena ini, orang syahid itu, ketika berada dalam satu nikmatan, lupa segalanya. Nikmat itu membuat dia itu buta. Nikmat surga itu membuat dia itu tuli. Nikmat surga itu melupakan segala-galanya. Segala nikmat dunia, tidak ada lagi. Nikmat sudah terpikirkan berjumpa dengan Allah. Memandang wajahnya Allah, memandang wajahnya Nabi Muhammad. Gak ada kenikmatan lebih dari itu, gak ada. Gak mau kalian? Gak mau memandang wajah Nabi Muhammad? Yang ketika kita melihat wajah Nabi Muhammad, kita langsung jatuh cinta pada Muhammad. Gak mau. Harus sabar, sabar. Jangan melakukan kezaliman. Jangan marah-marah. Jangan sodon. Harus jaga gitu loh. Nah itu oleh orang syahid, Allah Ta'ala menampakkan kepada dia. Ini loh tempatmu nanti. Kamu akan bertemu sama Rasulullah. Kamu akan makan ini. Kamu tidur begini-begini. Sehingga apa? Senang dia tersenyum. Makanya orang syahid itu kebanyakan meninggalnya itu dalam keadaan tersenyum. Di dunia menikmati. Di dunia menikmati. Padahal dunia itu tempatnya kesusahan. Tapi dunia nikmati. Karena apa? Karena dia itu berusaha untuk mendapatkannya. Hanya 4 golongan yang menikmati. Lalu siapa lagi? Yang keempat adalah as-solihin. Siapa soleh? Kok disebutkan solihin berarti nggak ada solihat dong? Setuju begitu? Setuju begitu? Nggak setuju. Orang lagi bisa jadi orang soleh, kita juga bisa jadi orang soleh. Guru kita menjadi orang soleh, kita juga muridnya harus jadi orang soleh. Siap begitu? Nah nggak peduli, mau suaminya soleh, nggak soleh, yang penting aku soleh. Nah kalau ditanya, buat apa kamu soleh? Buat aku sendiri. Aku menjadi soleh, buat aku sendiri. Orang lain itu bukan untuk orang lain, bukan. Orang lain itu nggak bakal mendapatkan apapun. Cuma dia itu mendapatkan imbasnya saja. Efek baiknya saja, efek positifnya saja. Karena abahnya baik, akhirnya anaknya terkatrol. Dijaga juga oleh Allah. Ala inna awliyallah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut. Ditanggung semuanya Allah Ta'ala. Takut pada istrinya, anaknya, jangan takut. Aku yang menjamin. Nah itu orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalian bisa? Bisa, semuanya bisa. Jangan sampai mengatakan tidak bisa gitu. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Beliau itu adalah wanita tercantik daripada umatnya Nabi Muhammad. Tercantik. Tapi beliau itu adalah wanita dari umatnya Nabi Muhammad yang terbersih hatinya. Yang paling gonaah. Yang paling menerima dengan ketentuan Allah itu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sehingga kemudian Nabi SAW menjulukinya dengan Sayyidatu Nisa'il Alamin. Pemimpinnya semua perempuan adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Apa yang dilakukannya? Dia menumbuk sendiri, jaga anaknya sendiri, kemudian menggiling sendiri, kemudian memintal. Bajunya itu tempelannya itu 20 lebih. Ada bajunya yang tempel satu saja di sini. Ada? Ada yang bajunya tempel? Ada enggak? Jangan dikuatkan setan, tapi kuatkan malaikat kita. Kalau bohong itu berarti menguatkan setan itu. Setan bilang ngomong-ngomong ada gitu. Ada enggak? Nah, kalau ada betulan ya bagus lah gitu. Sian deh loh. Nah, jadi umumnya enggak ada. Tapi Sayyidah Fatimah itu. Jadi Sayyidah Fatimah itu dari mulai menikah,
sampai meninggal dunia, mau punya satu selimut saja yang menutupi kaki sampai kepalanya nggak dapat. Mau dapat satu selimut saja untuk menutupi kaki sampai kepala itu nggak dapat sampai meninggal dunia. Selimutnya itu bagaimana? Selimutnya itu adalah tempat duduknya. Ketika di rumah, tempat duduknya. Ketika mengembala kambing itu. Yang kalau sudah dipakai kaki, kepalanya terbuka. Kepakai kepala, kakinya terbuka. Kita kalau dingin kan yang dingin mana? Kaki sama kepala. Ya kan? Tapi nggak bisa kita itu menutup dua-duanya. Itu karena dari saking pendeknya. Sayyidah Fatimah Zahra. Suatu waktu Sayyidah Fatimah Zahra ini setiap hari itu memintal. Nanti hasil mintalnya dijual di pasar. Dengan harapan dia punya uang. Dia pengen beli kalung seperti sahabat-sahabat perempuan yang lainnya. Pintal, kumpulin sampai dapat. Senang dia, dipakai. Baru pakai, Nabi SAW itu tidak ada satu hari nggak masuk ke Sayyidah Fatimah, nggak ada. Setiap hari pasti ketemu Sayyidah Fatimah. Seakan-akan Sayyidah Fatimah itu adalah pengeces untuk Nabi Muhammad SAW. Melihat wajahnya itu senangnya, gembiranya, bahagianya. Begitu Nabi SAW datang, Sayyidah Fatimah berdiri menyambutnya, dipegang kepalanya Sayyidah Fatimah oleh Nabi SAW, dicium jidatnya. Setiap hari. Sebagaimana Nabi SAW ketika kedatangan Sayyidah Fatimah, Nabi SAW datang berdiri menyambut walaupun ayahnya menyambut. Karena melihat wajahnya perempuan tapi cahayanya luar biasa. Perempuan tapi cahayanya luar biasa. Berdiri Nabi SAW dipegang kepalanya Sayyidah Fatimah, diciumnya sini. Itu kasih sayang Nabi SAW dengan Sayyidah Fatimah. Suatu waktu Sayyidah Fatimah itu ingin membeli satu kalung. Bertahun-tahun dia memintal. Bertahun-tahun. Sampai dapatlah satu kalung. Dipakainya. Begitu dipakai, Nabi SAW datang. Begitu Nabi SAW melihat kalung itu, langsung keluar lagi. Langsung keluar lagi. Sehingga apa? Sayyidah Fatimah, kenapa? Biasanya Rasulullah selalu datang padaku mencium kepalaku, sekarang tidak. Baru teringat, gara-gara ini. Apa yang dilakukannya? Dia pergi ke pasar, dijualnya, lalu dia beli seorang budak dengan harganya itu, dibawa ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini harga daripada emas yang tadi aku beli, dan sekarang aku belikan budak, dan sekarang aku merdekakan karena Allah SWT. Baru kemudian Nabi SAW memeluknya. Dan dia katakan, ya Fatimah, lahum fid dunya walana fil akhirah. Lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu siapa? Putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maksudnya apa? Bukan berarti Nabi SAW itu tidak suka kita itu berlumuran dunia, tidak. Tapi dunia itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Iya kalau kita memang ahlinya, kalau tidak. Karena orang kalau punya dunia itu secara otomatis terbawa untuk menjadi orang itu yang pelit. Itu dunia. Nah, kalau kita bukan ahli mujahadah sebelumnya, nggak pernah kita belajar agama dan sebagainya, maka dunia itu akan menjadi bumerang baginya. Tapi kalau kita itu menjadi seorang yang beriman dan bertakwa, maka dunia itu tidak akan berpengaruh yang negatif. Tapi pengaruhnya itu positif sehingga bisa digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya. Jadi satu bukti saja bahwasanya dunia itu memang menjerumuskan. Ketika dia datang senang, tapi ketika dia pergi sedih. Ya kan? Kalau kalian dapat uang senang nggak? Oh senang. Tapi ketika dicuri orang hilang, sedih nggak? Sedih. Itu dunia. Mengeluarkan harus sedekah supaya berat sekali. Karena mau lepas dari kita. Itu dunia. Nah, tapi kalau orang sudah dekat pada Allah Ta'ala, dibina jiwanya untuk tidak cinta dunia, dunia cinta. Karena dunia itu sama seperti perempuan. Tahu perempuan? Tahu enggak kalian perempuan? Kalian tuh perempuan. Jadi kalian tuh kok kalau semua dikejar-kejar, kalian sok jual mahal. Sorry ya. Nah, gitu. Itu perempuan. Tapi kalau kita yang jual mahal, dia penasaran. Semua orang, dia itu berusaha untuk mencari perhatianku, kok dia enggak sih? Dia punya apa emang? Nah, jadi dia penasaran, hanya cari, malah dia yang ngejar. Itu yang kita terapkan.
Nah mau Ustadz mau jadi apa, ngejar-ngejar wanita, biarkan wanita yang ngejar Ustadz. Gitu. Istilahnya begitu dengan dunia itu seperti itu. Faham? Nah itu, pernah lagi Sayyidatuna Fatimah Zahra, Nabi SAW itu akan melaksanakan peperangan. Ketika akan melaksanakan peperangan, dalam keadaan musim paceklik, kaum muslimin dalam keadaan parah-parahnya kemiskinannya pada saat itu, untuk makan aja susah. Ditambah lagi harus berperang. Sehingga kemudian Nabi SAW mengumumkan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Ayo sedekah, sekarang waktunya sedekah. Perempuan, ayo waktunya sedekah. Subhanallah, banyak perempuan itu lepas cincinnya, lepas kalungnya, taruh, berikan pada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW menerima uang itu, dilihatnya ada satu kalung. Ternyata itu kalung, begitu melihat itu langsung dia teringat dengan suatu memori yang indah. Karena kalung itu yang biasa dipakai oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah. Oleh Sayyidatuna Fatimah itu ditaruh dan diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Sehingga apa? Dari satu sisi sedih, tapi dia kesedihannya itu menjadi bangga. Karena apa? Air matanya itu mengalir memang, tapi bukan karena kesedihan, tapi karena kesenangan, kebahagiaan. Karena Sayyidatuna Fatimah memberikannya untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita tiru. Tapi sekarang memang kita di akhir zaman. Kalau kita itu menjadi orang yang nggak punya, kita direndahkan. Sehingga apa? Kita punya untuk Nabi Muhammad. Kita beli sesuatu untuk Nabi Muhammad. Jadi biar mereka itu nggak merendahkan kita, tapi menganggap kita itu, karena kalau kita mau dianggap orang, mau dihormati orang, sekarang ini di akhir zaman, sebagaimana Allah Ta'ala firman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Itu yang terjadi. Nah, oleh karenanya, bagaimana caranya kalian tuh hidup di dunia yang tidak enak, tapi itu yang kalian cari di pondok ini. Caranya gimana? Harus belajar zubat, gitu. Harus belajar ugudul lijain, harus belajar manhajus sawi. Nah, itu untuk apa? Untuk membina diri kita. Nah, jadi yang kalian serap sekarang ini adalah makanan yang menguatkan jiwa kalian. Namanya makanan rohani. Sebagaimana kalian membutuhkan pada makanan jasmani, kalian juga membutuhkan pada makanan rohani. Untuk apa? Supaya kalian tetap hidup. Makanan rohani itu menunjang hidup kalian, tapi hidup jiwanya. Kalau sudah mati jiwanya, habis dia sudah. Tapi yang kita cari itu adalah jiwa hidup. Oleh karenanya pesan daripada kakek moyang kita di dalam lagu kebangsaan yang sangat terkenal itu, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Nah, gitu. Kalau mau Indonesia Raya, kalau kita mau Indonesia bertaubat, bermartabat dan berdaulat, bagaimana caranya? Bangun jiwanya dulu, baru bangun badannya. Kita kan berbeda sekarang ini. Bangun badannya tapi jiwanya tidak. Kita tidak mendidik jiwanya. Di mana bangunan jiwa? Sini, pondok pesantren. Dibangun jiwanya setiap hari. Perintahkan bangun malam dekat kepada Allah. Allah yang berikan makan kalian, Allah yang berikan sehat kalian, Allah yang menentukan semua ketentuan kalian, Allah semuanya dikaitkan. Bagaimana caranya kalian semuanya terkait dengan Allah yang maha segala-galanya itu. Sehingga apa? Kalian hidup bagaimanapun kalian terikat dengan Allah. Nikmat tidak? Nah, jadi istri ingat Allah, jadi ibu ingat Allah, jadi nenek ingat Allah. Mau mati ingat Allah. Nah, itu yang dikatakan man ahabba liqallah ahabballah liqa'ah. Barang siapa yang cinta dan senang mau jumpa dengan Allah, maka kalian akan disenangi Allah Ta'ala untuk berjumpa dengannya. Sekarang saya mau tanya, kalian senang enggak berjumpa dengan Allah sekarang? Pengen enggak sekarang? Pengen berjumpa dengan Allah atau berjumpa dengan cowok calonnya kalian? Terus terang, ayo. Kalian ingin melihat Allah atau kalian ingin melihat siapa sih calonku yang sebenarnya? Nggak ada lagi. Kalau sudah kita rasakan nikmat, sudah terbangun jiwanya, itu yang terjadi. Itu yang kalian harus tanamkan dalam jiwa kalian. Semua yang dikatakan Nabi Muhammad pasti benar. Tapi dikatakan di medsos itu, dikatakan di internet itu, dikatakan di YouTube itu, belum tentu benar. Kita sudah punya pedoman.
Buku pedoman hidup sebagai seorang istri solihah, sebagai ibu yang solihah, sebagai seorang manusia yang hidup bahagia di dunia, ada pedomannya. Apa itu? Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Pastikan itu. Wa an laysa lil insani illa wa anna sa'yahu saufa fit dunya qabla akhirah. Apalagi di akhirat, di dunia bakal kelihatan. Nggak mau. Urusi diri kita sendiri. Urusan kita ini terlalu banyak, jangan sampai ngurusi orang lain. Artinya apa? Jangan sampai kita itu menilai orang itu gini, dilihat terus setiap hari. Lihat. Ngapain? Ngapain? Jadi kita itu bukan kapasitasnya sebagai seorang yang menilai orang, enggak. Kita masih menilai kita ini terlalu buruk, terlalu banyak dosa, terlalu hina, terlalu rendah. Sampai keluarga sendiri misalnya, dia tidak bisa menjadikan saya sebagai toladannya. Berarti apa? Karena keburukan saya. Harusnya seperti itu. Jangan ngurusi orang. Wah ini begini, ini cerewis banget, ini jutek, ini. Sudah, tidak usah. Bukan urusan kita. Jutek tapi Allah jadikan sebagai kasihnya. Bisa nggak? Bisa? Walaupun jutek disayang Allah. Nah, sama seperti kalau Ustadz pilih di HBM ini. Yang menjadi HBM itu kan pilihan sama Ustadz. Harus izin sama Ustadz dulu. Siapa ini? Satu. Walaupun jelek wajahnya, walaupun pendek orangnya, walaupun terserah Ustadz. Kalau Ustadz milih, terserah Ustadz. Sama seperti itu. Jangan pernah merendahkan orang lain, ya. Jangan pernah kita itu memutuskan, wah ini jelek, ini orang. Jangan. Kita lihat dohirnya, oh ini orangnya baik, kumpul sama dia. Ini orangnya tidak baik, daripada saya takut sampai terganggu hati saya, lebih baik saya menjauh. Gitu caranya, tapi jangan sampai sodon. Belum tentu orang itu tidak baik terus. Suatu waktu saya yang baik ini bisa berubah menjadi tidak baik. Ini yang tidak baik bisa berubah menjadi yang baik. Seperti itu yang kita yakini. Nah, oleh karenanya segala sesuatu itu harus ada prosedurnya. Kalau kita mau dapat sholat jamaah yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala, karena apa? Karena sholat itu tergantung kepada bagaimana kita khusyuk di dalamnya. Di dalam sholat jamaah sekian ribu, tambah banyak jamaahnya tambah besar kemungkinan untuk diterima sholatnya. Seperti kalian, ada yang khusyuk ketika baca Fatihah khusyuk gitu. Ada yang baca surat khusyuk, ada yang ketika rukuk khusyuk, ada yang ketika i'tidal khusyuk, ada yang ketika sujud khusyuk. Kalau semua dijadikan satu khusyuknya dikumpulkan, jadilah sholat satu dari awal sampai akhir semuanya makanya Allah akan menerima. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau seumpama tidak ada yang khusyuk, satu pun tidak ada yang khusyuk, tetap Allah akan menerima. Kenapa? Kalau ada di antara mereka yang berniat satu kebaikan saja. Nanti habis sholat nih aku akan ngaji. Habis sholat nih aku akan silaturahmi. Habis sholat nih aku akan misalnya memberi makan orang, mau bantu orang dan sebagainya. Mau melayani, mau berbakti pada guru dan sebagainya. Mau piket, mau ini dan sebagainya. Ada niat seperti itu? Karena satu niat itu semua sholatnya diterima. Bahkan kalau sholat tidak ada niat baik sama sekali. Nggak ada yang khusyuk, nggak ada yang niat baik sama sekali, tetap Allah akan menerimanya karena mereka mau berkumpul untuk sholat. Gitu. Jadi besar kemungkinan tuh diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya diterima atau tidak itu serah Allah, itu hak prioritas Allah. Allah bisa menerima dari orang yang paling maksiat pun tetap Allah punya hak. Ya terserah kita nggak di dalam Al-Quran disebutkan, kalian itu manusia itu akan ditanya, setiap apapun yang kalian lakukan akan ditanya, tapi Allah nggak ditanya apapun yang dilakukannya, yang diputuskannya. Itu hak prerogatif daripada Allah Ta'ala, prioritas Allah Ta'ala itu. Jadi jangan ganggu gugat, jangan ditanya-tanya kenapa alisnya begini, kenapa matanya begini, kenapa hidungnya pesek, kenapa ini, jangan. Allah punya ketentuan itu, jangan direndahkan. Sian deh ini, jangan bilang kesian, Allah yang menciptakan itu. Semua sentuhannya Allah itu yang terindah. Kita nggak paham, di balik keindahan itu, di balik jeleknya dia itu ada keindahan, kita nggak tahu apa itu keindahannya. Semua orang seperti itu. Jadi kita kalau seperti itu ngelihatnya kan enak kan, nggak merendahkan orang, nggak menghinakan orang. Mentang-mentang kita orang kaya, pas kepalanya dongak terus ke atas itu. Mentang-mentang kita orang kaya, kemudian kita nggak mau kumpul sama. Ustaz pernah, ya, ketemu dengan salah satu pejabat. Subhanallah, masyarakat kan selaman sama kita. Tapi yang pejabat sampingnya Ustaz nggak mau selaman. Dia pegang tangannya Ustaz gini. Anda bilang selaman. Karena kalau orang itu berselaman, begitu lepas, dosa kita itu lepas juga. Gitu.
Karena emang tambah banyak dosa kita lepas. Kata dia, Habib aja Habib. Enggak Ci, bagus nih Ci, itu kalau selamat tuh bisa membawa rahmat. Lepas dosa, rahmat datang. Tetap nggak mau. Akhirnya, lu kenapa Ji? Kok ini nggak mau selamat? Selamat Rasulullah itu nggak anjarkan untuk kita selamat. Subhanallah dia jawab begini. Takut Bib. Loh takut apa? Takut ketularan. Ketularan apa? Kemiskinannya. Masya Allah. Sombongnya ya Allah. Itulah dunia. Siap punya dunia semacam itu? Mau nggak mau? Itu HP-nya bagus nih. Mau kumpul sama HP-nya yang nggak ada internetnya. Sorry ya, bukan kelasku, bukan levelku. Itu sifatnya dunia itu. Mau nggak mau gitu loh. Jadi orang kalau sudah berkecimpung di dunia ya seperti itu. Oh dia orang punya, masuk sekolahnya di mana? Di international school, boarding school internasional gitu. Mondok, oh sorry bukan level saya. Ada seperti itu, ada karena semuanya. Padahal dia nggak tahu, ternyata dia itu termasuk orang yang ditipu sama siapa? Setan. Yang tertipu siapa? Dia. Yang dibodoh-bodohi siapa? Yang dijerumuskan siapa? Nah, begitu nanti anaknya ternyata nggak sesuai dengan keinginan dan harapannya, anaknya berani membantah dia, anaknya membangkang, anaknya nggak senang hidupnya, anaknya cerai dan sebagainya, baru dia nyesel, ya coba dia dulu mondok kan gini. Jangan nyesel nanti, nyesel sekarang, dari sekarang nyeselnya. Supaya nggak nyesel, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Nah, terus apa ya? Ini bicara apa tadi? Makanya segala sesuatu itu harus ada prosedurnya. Kalau nggak sesuai prosedurnya nggak bakal bisa. Nah, jadi kalau kalian mau jadi solihah, mondok dulu. Mau jadi solihah, mondok dulu. Saya selalu katakan, beruntung orang tua kalian. Kenapa? Dengan kalian masukkan pondok, berarti orang tua kalian itu sudah satu langkah membuat gerakan satu langkah ke depan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Untuk mendekat kepada cinta Nabi Muhammad. Kalau kalian nanti berhasil jadi ustazah, nanti orang tua kalian meninggal, begitu meninggal langsung dipeluk oleh Nabi Muhammad, disambut oleh Nabi Muhammad. Nggak mau? Tapi kalau kalian nggak berhasil, tapi niat, ya Allah anak-anak ini seperti tadi anak ketemu sama satu orang, dia nggak kenal sama Ustadz, nggak kenal sama Ustadz, wali santri. Dia bilang, ya begini Pak, saya harus berkorban Pak, katanya. Bilang bukan habis, bukan Ustadz Pak, gitu loh. Ya memang Ustadz kan bapak juga ya. Ya begini Pak, saya harus berkorban jauh sama anak. Nanti anak juga tahu saya begini ini untuk dia sendiri bukan untuk saya katanya. Itu orang tua kalian. Jadi supaya kalian tahu. Mana ada orang tua yang mau pisah sama anak itu mana? Nggak ada, semuanya pengen kumpul sama kalian, pengen. Cuma mereka itu sadar diri. Ini zaman fitnah sekarang ini. Dulu itu nggak ada pondok, karena apa? Orang banyak yang baik. Sekarang ini sudah ada pondok, karena apa? Orang itu lebih banyak yang tidak baik. Sehingga ada pondok untuk apa? Supaya kalian itu mendapatkan lingkungan yang baik. Supaya kalian itu siap menghadapi lingkungan yang tidak baik itu. Itu pondok itu. Nah, oleh karenanya, jadi mereka itu terpaksa. Melepas kalian itu terpaksa. Bukan keenaan, enak deh Abah Umi. Kenapa? Pengantin baru terus di rumah. Kenapa? Anaknya 5 semua nggak ada di rumah, di pondok semuanya. Enggak, justru dia itu termasuk yang sedih. Setiap makan ingat anaknya, setiap tidur ingat anaknya. Tapi gimana lagi? Bukan di sini tempat kita hidup. Kata Nabi Muhammad apa? Waktu Nabi Muhammad sakit, sahabat Nabi itu selama 18 hari itu setiap hari kebanyakan di masjid. Ditinggalkan tokonya, tinggalkan usahanya, tinggalkan pertaniannya. Hanya untuk tahu bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Kenapa? Dalam pikiran mereka itu hanya satu, Nabi Muhammad. Kalau mereka melihat Nabi Muhammad tersenyum, senang mereka, gembira, bahagia. Tapi kalau melihat Nabi Muhammad sedih, maka mereka ikut sedih. Itu sahabat Nabi. Nah, sehingga apa? Begitu didengar Nabi SAW itu sakit, setiap hari sahabat Nabi itu berada di masjid. Untuk apa aku bermasjid? Hanya untuk tahu bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka berdoa, sholat hajat, minta Allah biar diberikan kesembuhan. Sampai suatu waktu, ketika Nabi SAW itu mau berdiri nggak mampu, sehingga tampak kesedihan yang dari dalam rumah.
Kesedihan dalam rumah itu terdengar oleh yang di luar. Sehingga apa? Gaduh di luar sana. Karena mereka itu merasa sedih. Sehingga tatkala Nabi Muhammad SAW tampak ketika mendengar suatu suara kegaduhan, ditanya oleh Nabi, kenapa mereka? Ya Rasulullah, mereka sedang sedih. Banyak di antara mereka yang meraung-raung, menangis, histeris. Karena tidak tega melihatmu seperti ini. Oh begitu, bawa aku kepada mereka. Cintanya Nabi Muhammad kepada sahabat Nabi. Jangan sampai kita termasuk yang mencaci sahabat Nabi, jangan. Ya. Nabi SAW itu kalau pengen dicintai Nabi Muhammad, jangan caci sahabatnya, jangan caci istrinya Nabi Muhammad, jangan. Nabi Muhammad keluar. Dipapah Sayyidina Ali dan dipapah oleh putra Sayyidina Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Begitu melihat Nabi Muhammad dipapah, sedih mereka. Menangis mereka, sedih. Sehingga mereka berkata, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi, asalkan kau sehat saja. Biarkan kami yang sakit, biarkan kami yang meninggal, biarkan orang tua kami yang meninggal. Jangan engkau ya Rasulullah. Dari saking cintanya kepada Muhammad. Nabi Muhammad itu wajahnya itu tampan sekali. Ya. Kalau kalian melihat sekali pandang, langsung jatuh cinta kepada Muhammad. Dilihatnya itu nikmat sekali, lebih nikmat dari segala hal di dunia ini. Walaupun dalam mimpi, melihatnya. Nikmat, adem, terasa adem. Gitu. Itu Nabi Muhammad. Sehingga pengaruhnya besar sekali pada sahabat Nabi. Sehingga tatkala Nabi Muhammad SAW tampak dan mereka itu berkata demikian, Nabi SAW duduk. Biasanya pegang mimbarnya, sekarang beliau nggak mampu lagi, tapi duduk di bawah. Apa kata Nabi Muhammad kepada mereka? Apakah kalian susah? Karena kalian akan aku tinggalkan? Gal ya Rasulullah, fidaka wa abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi, asalkan kau bersama kami, biarkan kami yang mati, kami yang sakit, jangan kau ya Rasulullah. Kami sedih ketika kau sedih, apalagi sampai dalam keadaan sakit seperti ini ya Rasulullah. Gitu. Lagi-lagi Nabi tanya, kalian sedih? Karena aku akan meninggalkan kalian? Gali ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi summa nafsi. Ketiga kali Nabi SAW bertanya, kalian susah? Karena aku akan meninggalkan kalian? Lagi-lagi mereka mengatakan, fidaka abi wa nafsi summa nafsi ya Rasulullah. Di saat itulah Nabi Muhammad bersabda, laisa huna mau'iduna. Laisa huna mau'iduna. Bukan di sini tempat kita berkumpul, bukan. Kita berkumpul sini, dalam keadaan enggak enak. Ngapain? Di dunia enggak enak ini kita berkumpul, enggak enak. Kita berkumpul Nabi Muhammad di tempat yang enak nanti. Apa kata Muhammad? Isbiru ala ma antum alaih. Sabarlah. Sabarlah terhadap apa yang Allah tentukan pada kalian. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian aku tunggu ya nanti di telagaku. Kalian semua aku tunggu di telagaku semuanya. Sabar ya. Sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar dalam jauhi larangan. Nanti kalian semuanya nih, semuanya aku tunggu nanti di haudku, telagaku. Ada yang mau ketemu Nabi Muhammad? Sabar. Untuk di pondok sabar. Untuk tidak pulang sabar. Untuk apa adanya sabar. Karena apa? Itu untuk kalian sendiri, bukan untuk siapa-siapa, untuk kalian sendiri. Supaya kalian itu cepat mimpi Rasulullahnya. Supaya kalian itu dekat dengan Allahnya. Supaya kalian itu dekat dengan Nabinya Muhammad SAW. Itu maksudnya tujuannya. Lakukan sebuah kebaikan. Untuk apa? Mendekatkan diri. Cari poin itu. Terus. Sampai kalian jadi solihah. Sampai kalian jadi waliyah. Ustaz gak bermuluk-muluk. Orang wali itu kan jumlahnya 124 ribu. Ustaz cuma berharap 17.000 saja ada di Dalwas ini. Siapa? Kalian semuanya wali Allah, insya Allah. Jangan bilang gak bisa, bisa. Ayo berusaha. Kalau kau sudah jadi wali Allah, kalian gak perlu nunggu jodoh, tapi jodoh itu akan datang sendirinya. Bahkan kalian itu menolak-nolak, gak mau gak sama itu, gak mau. Ganteng loh, gak mau. Kaya loh, gak mau. Nah, gitu. Karena apa? Kalian merasakan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan manusia. Apa itu? Cinta dengan Allah SWT dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buktinya? Bukti ada. Siapa yang nggak tahu dengan Syekhoh Sultanah binti Ali Az-Zabidi? Seorang wanita yang cantik, perawan. Diminta sama gurunya sendiri, Habib Abdurrahman Segaf, rajanya wali pada zamannya. Apa kata dia? Bukan kami menolak, tapi kami ini takut karena cintaku pada Allah dan Rasulnya itu sampai mempengaruhi akhirnya aku tidak melaksanakan hakmu. Lalu apa kata saya Habib Abdurrahman Segaf? Sekarang dia bukan istriku, tapi di surga nanti dia akan menjadi istriku. Nah coba lihat.
Artinya apa? Lebih cinta pada Allah dan Rasulnya daripada manusia. Itu yang terjadi. Kalau sekarang karena kalian nggak merasakan cintanya Allah, akhirnya cintanya setan yang terasa. Dilihat kan yang kayak bintang film, yang tinggi, yang tampan, yang kece dan sebagainya. Ngapain? Cari itu yang orang beriman, yang bertakwa, yang ahli zikir gitu. Ya ntar sholat terus, masjid terus ya. Tapi nikmat, bahagia, nggak ada dosa. Kalau sudah dosa-dosa terus, yang ada sengsara. Itu yang ada. Setuju? Setuju nggak? Jadi walia dulu baru kawin, siap? Oh sulit Sat, kalau jadi walia dulu baru kawin umur berapa nanti kita? Jadi walia itu nggak nunggu umur, banyak orang wali itu diangkat belasan tahun umurnya udah jadi wali. Fem, siapa yang seperti itu Sat? Ada di mana? Di Dalwa adanya. Kenapa? Karena kalian semuanya sudah punya niat yang baik, karena kalian mendapatkan julukan apa? WWSD CPR. Apa itu wanita-wanita? Calon pendamping. Nah, kok nggak ada calon pendamping suami sih? Nah, karena apa? Suaminya bukan orientasi. Orientasi saya adalah Allah dan Rasulnya. Yang dalam hati hanya Allah dan yang dalam mata kita hanya, yang dalam telinga kita hanya, yang dalam pikiran kita hanya. Nah, jangan seperti dikatakan mau makan ingat kamu gitu, mau tidur ingat kamu, ya sedih banget. Ingat kamu ya, tapi siapa kamunya? Allah. Siapa kamunya? Rasulullah gitu. Siap begitu? Nah, semoga kalian berhasil semuanya. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga dengan kemuliaan majelis yang mulia ini ya Allah, semoga tidak ada satupun di sini kecuali semuanya jadi wali Allah insya Allah. Semuanya dikasih oleh Allah Ta'ala, semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala, semua disayang oleh Allah Ta'ala, semua dicinta oleh Allah Ta'ala, semuanya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, semuanya diberikan inayah oleh Allah Ta'ala, semuanya yang ikut live juga semuanya disayang oleh Allah Ta'ala, dan semoga kalian semuanya diberikan Allah Ta'ala kemudahan untuk mencapai ridhonya dan cintanya, ridho Nabi Muhammad dan cintanya Nabi Muhammad. Ala hadhihi wa kunniyatin salihah wa ala mana wasafuna salih. Al-Fatihah.